blok pompanya pecah guys, pecah. Itu gimana coba? Halo Gras Team, kembali lagi dengan saya David. Nah, hari ini di podcast kita di Gras Talk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari iPower Indonesia. Sudah ada di sebelah kanan saya ini. Nanti akan diperkenalkan sendiri. Kebetulan memang Mr. ini adalah Mr. Ernest. Namanya Mr. Ernest. Beliau ini cukup lumayan dapat mengerti bahasa Indonesia tapi tidak fasih. Nah, di satu sisi saya tidak bisa bahasa Inggris yang sangat fasih. Jadi, podcast kali ini itu akan agak sedikit lucu-lucu dan unik, tapi juga mungkin akan dihujat oleh netizen yang budiman di seluruh Indonesia. Saya mau minta maaf, disclaimer dulu ya di awal. Saya mau minta maaf kalau nanti bahasa Inggris saya peletak-peletok, gitu kan. Yang penting intinya poinnya nyampe. Tapi sebisa mungkin kita coba menjelaskan kepada audiens berbahasa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar semua para pemirsa atau Gras Team yang ada sedang menonton di YouTube channelnya kami ini bisa memahami apa sih yang diomongin. Jangan sampai nanti saya ngomong ini dijawabnya apa, saya juga nanyanya apa, dijawabnya apa, kan juga bingung nanti ya. Singkat kata dari saya akan memperkenalkan Mr. Ernest di sebelah saya. Oke, Mr. Ernest. Thanks for the invitation of Gras Indonesia to join the Gras Talk. Oke. Ya, jadi hari ini kita mencoba untuk mengundang, bukan mencoba untuk mengundang ya, maksudnya mengundang dari pihak iPower untuk bisa menjelaskan tentang apa sih iPower itu gitu kan. Terus kemudian iPower ini punya mesin apa aja sih yang dimiliki, terus kemudian iPower itu apa sih gitu. So, Mr. Ernest, can you give us a little bit explanation about your what is iPower itself? Actually, it's a brand we established from 2011 from California, United States. Yeah, that is the first overseas subsidiary we established. Okay. Yeah, and then afterward in 2015, we established iPower Dubai. Okay. Yeah. Actually, I was the one. Wow. I was the one there. Okay. Yeah. And in 2019, we set up iPower Russia and Nigeria and Indonesia. Okay. Yeah. So for iPower Indonesia, it started operation since 2020. 2020. When we meet up with the pandemic. Yeah, when we meet up with the pandemic. Ya. Jadi ternyata begitu disampaikan bahwa iPower ini dibuatnya itu di tahun 2011 dan 2011 ini di California pertama ya, di California, terus kemudian tadi 2015-nya buka di Dubai. Selanjutnya ini juga Mr. Ernest adalah salah satu yang setup juga untuk yang di Dubai. Selanjutnya 2019 ada di Nigeria, di Rusia, di Indonesia sama di Nigeria. Dan 2020 iPower Indonesia itu baru start operation, di mana bertepatan dengan pandemi corona. Jadi cukup lumayan. So it's exactly 2020 is the years it most difficult year for iPower also. Yeah. And you know, since then we start working from home, and it's quite difficult to explore the market during that. PPKM, right? Ya. Gara-gara, maksudnya karena pandemi itu sendiri, jadi kita mau nggak mau harus bekerja dari rumah, membatasi bekerja dan membatasi pergi ke sana kemari, dan akhirnya memang ada aturan PPKM ya. Jadi cukup lumayan membuat kita tergopoh-gopoh. But I see iPower is also good on the growth. What do you think? Yeah, in the 2021. And you can see by 2021, I start to take over iPower Indonesia, and this is the second year of us. Yeah, and actually for iPower, apart from the pressure washer, our main items are our alternator, engines, and generators. Okay. As we are the manufacturer ourselves with the headquarters
in Chongqing. We quite strong with ourselves in terms of the engine and the generators and alternators. You can consider the alternator of us similar like the Sawafuji in Japan. And as well from the headquarters, we have so many international world-class players, who are working with us directly as we are providing the OEM service to them. Oke. Jadi tadi dijelaskan ya bahwa iPower ini bukan hanya produknya itu fokusnya di mesin high pressure washer saja, tapi juga yang utamanya adalah di generator genset ya kalau nggak salah ya, mesin genset sama engine pompa, berarti ya engine pompa yang manual itu yang utamanya dari iPower-nya sendiri, dan sudah banyak juga beberapa global market player-nya yang bekerja sama dengan mereka, dan mereka juga memproduksi OEM untuk pada global market player. Jadi sebetulnya iPower itu bukan terbatas hanya di high pressure washer saja. But today we are focusing to talk about the high pressure washer because true. Mainly especially for the end users and the major of Glass Indonesia. You can say in the first phase, they are running iPower ABW 3200 version. Jadi di awal kita ini bekerja sama dengan iPower, berkolaborasi dengan iPower itu untuk menyediakan mesin kepada mitra-mitra kami dan juga end user yang membutuhkan, yang ingin menggunakan samponya produk Grass tetapi dengan menggunakan spesifikasi yang kami rekomendasikan dari segi petekanan airnya, terus kemudian flow rate airnya, dan juga barnya ya, maksudnya tekanan bar, flow rate airnya, dan juga kekompakan daripada si mesin itu sendiri. Dan dimulainya di awal itu kita memang berkolaborasi dengan pihak iPower ini di mesin tipe iPower 3200. And then we are change the model of the 3200 to be to 3200 plus, and then upgrade again to 3500. So many accessories. Okay. According to the market research, the end user, their circumstance, their surroundings, operation research. Jadi maybe you can give us some short explanation about what is the high pressure washer. For the high pressure washing machine, we usually call it high pressure washer. High pressure washer. Especially designed that can produce a spray that is 100 times stronger than our regular facet, or the water without the help of the pump push. And we usually use it to remove the mildew from the cement or the concrete wall, and even the trim guns on the floor. Yes, and in Indonesia we have the musim hujan. Then we got water stains. Water stains. Remove the water stains and the stubborn dirts. For the better appearance. So it's widely being used in the industrial field, as well as for commercial use, like the glass meter, they use it for commercial purpose. Jadi penjelasannya tadi sangat singkat sekali tentang high pressure washer, atau biasanya kita singkat dibilangnya itu adalah HPW, high pressure washer. Artinya mesin tadi yang dapat menyemburkan air dengan tekanan yang cukup besar tinggi dibandingkan dengan dari air yang dari kerana. Biasanya memang peruntukannya itu banyak. Yang pertama adalah untuk pembersihan, salah satunya misalkan dari semen, atau misalkan tadi dijelaskan juga mengenai misalkan dari jamur atau yang nempel di kayu dan segala macam. Nah, utamanya kita ini dengan iPower itu menggunakan mesin iPower 3200 ini di mitra-mitra usaha kami untuk mencuci kendaraan di usaha pencuciannya mereka, yang juga bisa menunjang usaha cucinya mereka. Maybe Mr. Ernest, can you explain about what is part that consists in your high pressure washer machine in here? You have seen that usually we have 3 nozzles. In the red color, and the green one, and the white one. So the red one, this is you can say it's the most powerful one, because it's of the 0 degrees. We use this nozzle for the very difficult to remove stains, like mud
or the hardened dirts, especially for those dirts that has dry out. Okay. Yeah. And here you have see the green one. It's 25 degrees. Okay. So for this 25-degree one, we usually use it for the washing of the surface, like delicate surface such as the decker, or the fence and the railing, and also for commercial use, we usually implement for the Romanian surface as well. Okay. Yeah. And the last one is the wide angle. I'm sure this is the one that has been widely used by our glass metra. After the shampoo, after the snow whitewash, then they will use this one to rinse, for the quick surface cleaning. Yes. So this is one I'm sure is the most frequent use nozzle. So it means the nozzle is also the most important part for to make the machine running properly. Is it true? Okay. So is it should we keep to this nozzle clean? Usually we will find out that some metra, due to the water resources, they got the nozzle being clogged. Okay. They got the nozzle being clogged. So in case of the clog of the nozzle, it can increase the pressure, the pressure of the internal pump components, and also create the pressure to the guns. Okay. To the guns. So with the result, it will damage the pump components, spray gun, and result to the poor performance. Wow. Yeah. So it need to be clean and check up from time to time after each use. Okay. That's the recommendation. Dan ternyata nozzle tip ini juga kecil barangnya, tapi ini pengaruhnya kemana-mana loh. Tadi dijelaskan bahwa jika ada sumbatan di dalam nozzle tip ini atau kotoran yang menyumbat di sini dikarenakan mungkin sumber air yang dipakainya tidak bagus atau mungkin ada pasir atau apapun itu yang masuk partikel kecil dan menyumbat di si nozzle tip ini, itu akan menyebabkan tekanan berlebih pada si mesin high pressure washer. Dan tekanan berlebih itu akan juga ada di gunnya high pressure washernya. Dan sehingga tekanan berlebih jika tidak segera dibersihkan atau ditanggulangi, maka akan merusak bagian komponen di bagian di dalam si mesinnya. Jadi ternyata kecil-kecil ini cabai rawit juga loh guys gitu. Jadi harus selalu diperhatikan bahwa kebersihannya ini juga sangat penting gitu ya, selain daripada faktor-faktor yang lain. Jadi banyak sekali kaitannya. So this is the one the most also important things, not only this one, but this is also the one. Important accessories. Okay, nah jadi harus diperhatikan. And do you have any some short video maybe in iPower YouTube Indonesia how to clean this nozzle gun, and is it if you have we can I will simply brief here. Actually it's quite easy. So when it got clogged, first of all we need to remove this nozzle from the one before cleaning, and we can get paper clips to remove the clog materials, and after that make sure to rinse under the water from the outside, because not from inside. We got the clog from inside, right? I see. After remove here, then try to rinse from outside. Okay. Under the facade, under the running water. Okay. And after being cleared, then we can restore this to the one again, and restart the engine. How if we use air compressor? Is also can we use for cleaning, not with using by water, but air compressor, you know? I think so, because with especially the small gun, usually we use that for the dust cleaning. Also you can. Yeah. Okay. So if the force is heavy enough. Okay. Jadi tadi dijelasin ya bahwa
caranya dibersihinnya gampang sekali gitu. Kalau misalkan ada yang tersumbat itu tinggal ambil paperclip aja, dimasukin, dicolokin mungkin atau dibersihin ke sini, terus kemudian nanti dialiri air dari permukaan luarnya, bukan dari dalamnya, karena dari dalam ini kan yang menyumbat. Jadi dari permukaan luarnya, dari bagian luarnya disemprot air, atau bisa juga pakai angin kompresor, ya. Disemprot dari luar gitu kan, tapi pastiin lagi udah bersih baru dipasang gitu. Okay, it's quite interesting. It's small but it's have, how to say, have a big effect to all this water machine. Yeah, it's one of the quite important accessories. Okay, and for now here is the 3500 Pro, right? Yeah. Okay, and previous type is 3200 Pro. 3200 plus. Okay, 3200 plus. Yeah. Can we use this 3200 plus or maybe 3500 Pro using with the hot water and maybe for the chemical? What do you think? For the pressure washer side, there we have a clear differentiation of cold water pressure washer and hot water pressure washer. Okay. So the pressure washer, these two models we are talking about are cold water pressure washers. Okay. So it's highly not allowed to use the hot water. Okay. To use the hot water. It will damage the seals, the water seals and oil seals in the pump. Of course, it will shorten. It will shorten the lifespan. Okay. Yeah. So, jadi ternyata mesin ini memang peruntukannya hanya untuk air dingin saja dan tidak direkomendasikan dan tidak memang diperkenankan untuk menggunakan air panas. Karena kenapa? Di dalamnya ini ada komponen-komponen seperti water seals seperti yang ada di sini. Water seal yang ini akan merusak seal-sealsnya yang ada di dalam. Jadi memang this machine just only can use by with the cold water, not for hot water. Yeah. Okay. And even the exo pump. Okay. This exo pump itself has been designed with the thermal protector. Okay. Yeah. Okay. So when the machine is running for several minutes without the water circulation inside, the thermal protector will start to perform and discharge the water inside. Oke. Yeah. Jadi ini ternyata head pumpnya yang ada di depan di sini itu adalah head pump untuk 3200 plus. Nah, di mana itu juga sudah dibuat modifikasi lagi atau pembaruan lagi untuk bisa mengeluarkan air panas yang ada di dalam mesinnya. Air panasnya itu bukan dari sumber air panas ya, maksudnya air ini kan pada saat masuk mesin ke dalam mesin itu jadi air yang di dalam itu jadi berubah suhunya menjadi panas. Nah, pada saat panasnya sudah naik ke beberapa derajat tertentu itu akan dari thermal protector ini bekerja untuk mengeluarkan air yang panas di sana. So, the 3200 plus is actually this motor pump is the type of the disposal of motor pump, right? Yeah, true. This is the item that initially it was designed for household use, number one, and then especially for European and USA market. Okay. Yeah. So usually the end users, they will replace the complete pump head AC after the operation hours. And the lifespan of the pump has been designed as per air standard. I do remember it's based on UI 1776. Okay. It's 115 hours. Wow, 115 hours. It was designed like that. Okay. But from the data of our service center, we got the feedback. The commercial end users, they come back for service after 3 months by running the pump 8 hours a day. Yeah, for 3 months. So actually it's far away beyond the criteria, beyond the benchmark. Yeah. So we were quite surprised and amazed how can they are able to run the disposal pump quite far away from our benchmark. Nah, jadi perlu diketahui bersama lagi bahwa tipe mesin iPower 3200 Plus itu ternyata tipe untuk rumah tangga.
namun juga bisa digunakan di komersial, tetapi ada lifetime-nya, ada waktu umur pakainya. Ya, kalau di negara Eropa dan USA ini, pada saat umur pakainya sudah mencapai umur pakai, maka head pump-nya ini yang diganti secara keseluruhan, secara total. Jadi head pump-nya itu yang diganti semuanya. Tetapi ternyata di Indonesia dipakai untuk, kita upayakan untuk bisa digunakan untuk di usaha para mitra. Yang karena kenapa harganya kompetitif tapi performa mesinnya itu bagus. Namun ternyata dari waktu yang umur pakai yang sudah ditentukan dari pabrikan ini, setelah masuk di Indonesia ini ternyata melebihi daripada ekspektasi, maksudnya daripada standar dari umur pakai yang dipakai baru mereka masuk ke servis. Nah, ini sudah dibuatkan khusus untuk di Indonesia itu karena banyak permintaan. So because of so many requests from the market, they want to use this the spare parts for maintenance and service. So especially iPower has customized us, and you can see localized us to meet up the demands of our majors. Yeah. So that's why we have prepare so many spare parts, even it's for a disposable pump. Actually, it's quite difficult to arrange. As you know, for the manufacturers of the disposable pump, they seldom supply the spare parts separately. Yeah. So this is after we establish a complete system with our cooperative vendors. Yeah. To make it possible. Jadi ternyata ini yang 3.200 plus itu karena banyaknya permintaan dari konsumen yang ada di Indonesia untuk bisa digunakan lagi head pump-nya, sehingga dibuatlah spare part yang bisa dipakai atau digunakan lagi untuk mendukung apabila ada kerusakan. Padahal katanya tadi disampaikan bahwa sebetulnya sangat sulit bagi manufaktur, maksudnya bagi pabrikan itu untuk membuat spare part seperti ini untuk yang disposal pompa gitu. Tapi ini karena kita melakukan perbaikan dan kerjasama dan kolaborasinya ini, jadi diupayakan oleh pihak iPower untuk disediakanlah spare part untuk mendukung para usahanya gitu. So, Mr. Ernest, what important thing that we have to know about this iPower 3200 plus maybe or 3500 Pro? Is it suitable? Can we use this machine? Can we use chemical to go inside to this machine? In our point of view, it's not recommended to use the chemical directly, especially for those pressure washer which is embedded with a soap tank. Okay. Yeah, because the chemical will go into the pump and it will damage the seals, the O-rings and seals. And then go through the hose and the spray gun. It will shorten the lifespan of all those components and the accessories. Yeah. So other than soap, it's not recommended to use chemicals. Oke. Yeah. Jadi tidak disarankan ternyata menggunakan bahan kimia selain sampo atau selain sabun yang masuk ke dalam mesin. Maksudnya gimana sih masuk ke dalam mesin itu? Jadi kalau di tipe-tipe mesin-mesin yang lain itu kan biasanya ada soap tanknya atau tempat samponya. Nah, tempat samponya itu dia biasanya jadi si samponya dimasukin ke dalam tempat sampo, nanti dia menyedot sampo ini ke dalam pompa. Nah, itulah yang tidak direkomendasikan kalau chemical yang dipakainya itu bukan sampo. Karena akan mempengaruhi atau merusak daripada si seal-nya yang ada di dalam, dan juga mempengaruhi umur si karet atau si selang gun yang dipakai untuk digunakan membilas ataupun juga menggunakan keluar chemical. Jadi tidak disarankan menggunakan chemical selain sampo gitu. But now this iPower is included with the foam lens. With the foam lens. Portable foam lens. Yeah, nah, ini dia. Nah, so jadi in this case, the chemical will be from the foam lens and it will be installed to the one directly. Ya, nah jadi kalau iPower itu sudah termasuk dengan si foam lens-nya terpisah, jadi sampo-nya itu atau chemical sampo-nya itu tidak masuk lagi ke dalam mesin, tetapi masuk ke foam lens. Sudah tahu lah ya cara kerjanya foam lens ini seperti apa. Jadi sampo-nya dimasukin ke sini, ditakarin air. Nah, yang mengeluarkan dari selang ini kan dia masuk ke gun nih. Nah, gun ini kan pistol. Nah, dari yang pistol ini hanya mengeluarkan air saja, air murni air, dan
berpadu di sini dengan tekanan, baru dia akan keluar busa. Itu cara kerjanya untuk menggunakan si foam net. Jadi tidak disarankan juga ternyata untuk mesin ini digunakan. So in that case, the chemical will not damage the pump component inside the pump, and as well as the hose. Yeah, because from the gun, it just pop up directly. Ya, itulah satu saran-saran atau beberapa masukan juga untuk para semua pengguna mesinnya iPower, baik itu Gras, mitra-mitra Gras ataupun juga konsumen yang lain, untuk memperhatikan cara-cara pakai yang baik. Dan untuk spare part di sini, ini banyak banget spare partnya, ada beberapa. Ini banyak banget spare part yang untuk mesin iPower 3200 Those are plus. the fast consuming spare parts. Oke. Yeah. Jadi ini ada beberapa spare part yang bisa dipakai. Jadi ini sebutnya consumable part. Seharusnya itu consumable part itu adalah barang habis pakai. Jadi karena dipakai itu ada umur pakainya. Nah, ini spesial dibuatkan untuk yang 3200 plus untuk mesinnya. Jadi kalau mau beli, this is also available in your In iPower Indonesia. Jadi ini semuanya tersedia Those are the proofs that we specially customize for our Indonesia and users. Nah, itu jadi sudah sangat baik sekali nih dibuatin spesial buat para konsumen Indonesia dan tersedia di iPower Indonesia. Oke, jadi kalau misalkan mau beli tinggal hubungi iPower Indonesianya. Oke, it's quite good enough. Yeah. Okay, then also, we want to know about the next question, most questioning from our customer is, can we use the lake waters? That is one of the, you can see the surroundings or the operation circumstance. We have to do the research. After that, that's why from the plus version of APW 3200, we have an add-on with the filter. With the filter. Usually, the lake water and for the unguaranteed clean localized water is not recommended. If the water drawn from a lake can contain impurities. So it will cause the pump not to work properly. So it can damage the pump components and the hose and the gun as well. Oke. Nah, ternyata yang berikutnya lagi yang tadi ditanyakan adalah bisa nggak sih kita menggunakan sembarang air, maksudnya sembarang jenis air, apapun itu bentuknya, yang penting air gitu kan, mau air danau atau misalkan air keruh kita pakai ke mesin ini, bisa nggak sih? Ternyata itu juga tidak disarankan. Dan untuk mesinnya sendiri yang untuk 3200 plus itu sudah ditambahkan juga dengan filter tambahan untuk bisa menyaring. Tapi juga memang walaupun ada filternya, tidak disarankan untuk menggunakan air yang keruh atau kotor karena pasti akan merusak dan memberikan dampak yang tidak baik terhadap si mesin itu sendiri. Karena di dalam kekotoran itu kita nggak tahu isinya apa, apakah zat besinya tinggi kah, atau misalkan ada mungkin pasirnya yang banyak gitu kan, komponen pasirnya yang di sana banyak, terlalu banyak, jadi nanti akan merusak juga di bagian-bagian tersebut gitu. And I would like to add one thing is for the version of axial pump, which is now coupled on APW 3200 plus. This is a pump that has been designed without the auto suction features. So if the water level is below, let's say it's below the pump, it won't work actually. I see. Nah, itu juga tambahan lagi tuh, bahwa si pompa head pump ini yang 3200 plus, dia tidak didesain dengan model untuk bisa auto suction atau bisa nyedot secara otomatis. Jadi kalau misalkan level airnya ternyata lebih rendah daripada tinggi si pompanya, dia tidak akan menyedot air itu dengan baik. Jadi harus dipastikan kalau si debit airnya sebisa mungkin, walaupun juga misalkan lokasi si pompanya tidak terlalu tinggi dengan yang lain, tetapi debit airnya itu harus lumayan bagus agar bisa mengalir ke si pompa. It's highly recommend for the axial pump with the water inlet
it should be coming from the faucet, from keran. Oke. Yeah. Jadi disarankan ngambil airnya dari air keran, tapi juga air keran itu kan dia biasanya udah ngalir bagus ya. Kalau misalnya terlalu kecil juga itu nggak akan bagus dari kinerja si pompanya atau si airnya itu nggak bakal baik. Jadi dipastikan untuk debit air yang keluar dari kerannya juga harus benar-benar bisa menopang bahwa si mesin ini bekerja dengan baik. Jangan dipaksakan kalau debit airnya kecil terus kenapa ya nggak bisa jalan, itu juga menjadi masalah. Oke. Thank you very much. So, next question, kita mau lihat dulu lagi pertanyaan apa lagi yang berlanjut. Nah, the next question is what kind of the oil pump that we have to use in this as per our engineers from our headquarters, especially we need to consider the temperatures, the climate of Indonesia. We consider Indonesia as a tropical area. Yes. Yeah. Tropical countries. So we will recommend the grade of SAE 30W. 30-40. Okay. SAE 30W. Yeah. Not 10W. 10W is a little, let's say, the density is a little low. Okay. Yeah. So, jadi oli yang direkomendasikan untuk mesin iPower 3200 plus juga ini mempertimbangkan dengan kondisi cuaca atau climate ya, maksudnya keadaan kondisi cuaca di Indonesia ini kan lebih ke tropical ya, tropical country atau tropis lah, negara tropis. Jadi direkomendasikan menggunakan SAE 30W/40, bukan yang SAE 10W40, karena SAE 10W40 itu lebih tidak kental dibandingkan dengan yang 30W. Informasinya seperti itu. Jadi itu yang harus dipastikan. So, if we use the proper oil to the pump, it will be, how to say, make more longer of the durability. Yeah, extend the lifespan. Later on, we are going to have a little brief about how to do the maintenance part. Oke. Yeah, nah, itu juga salah satu faktor ternyata untuk memperpanjang umur pakai daripada si mesin ini harus menggunakan juga oil pump yang tepat, yang sesuai dengan rekomendasi di sini gitu. Jadi the same type of engine oil is also be used simultaneously for the engine, the SAE 30W-40. The same type of the oil can be used for the engine as well. Oke, jadi bisa digunakan tipe olinya ini bisa digunakan juga untuk bagian mesin atau engine-nya. Jadi bukan untuk head pump-nya saja, tapi untuk yang engine-nya juga bisa digunakan gitu. Because the lubrication is quite important for the performance of the internal component. Yes. For the durability and the stability. Oke. Nah itu jadi jangan salah ya, itu sangat-sangat penting banget tadi disampaikan bahwa penggunaan oli yang sesuai dengan si tipikal di negara kita dan juga si pompanya itu juga memberikan pengaruh terhadap umur pakai dan performasi mesin itu sendiri. Next question from our customer. They also found that somehow they found the water is coming out from the pump. What? Why? Why? If the water is coming out from the thermal protector, so which means this part is working properly. Okay. So when Glassmaker, they are operating this unit for car wash, in the intervals there is a gap. They will keep the engine running for several minutes without using the gun, without trigger. Yes. So there's no water circulation inside. Okay. There's no water circulation inside. So after the temperature has reached to 60 degrees, then the thermal protector will discharge the water inside. It's type of a protection. The seals from the pump component. So the water will come out from which one? From the thermal protector. Okay. Actually, this thermal protector is also one of the fast-consuming parts. Yeah, and especially iPower has customized for our Metras. Okay.
Ya, jadi pertanyaan yang menanyakan tentang kok ada keluar air dari bagian yang putih itu. Jadi yang di bagian putih itu kalau untuk yang di mesin 3200 plus itu ada bagian putih. Nah, bagian putih itu tadi udah dijelaskan bahwa itu adalah thermal protector. Kalau misalkan airnya keluar dari dari bagian ini, itu artinya si thermal protectornya ini dia bekerja, berfungsi. Karena kenapa? Di beberapa kasus jika kita lihat untuk pencuci kendaraan biasanya setelah mencampoi itu kan si mesin tidak digunakan. Artinya mesin tidak digunakan itu tidak ditekan gannya dan tidak ada sirkulasi air yang keluar. Nah, pada saat air ini tidak ada sirkulasi air yang keluar dan dia berada di dalam si mesin dan akhirnya air yang ada dalam mesin itu temperaturnya naik ke 60 derajat, bahwa pada saat itu si thermal protector ini akan bekerja untuk mengeluarkan air. Jadi itu salah satu mungkin jawaban kenapa sih terkadang gitu kan kok keluar air dari pompanya gitu di bagian ini ya. Kalau misalkan dia keluar ini dari bagian yang ini yang thermal protectornya itu berarti itu bekerja dengan baik atau berfungsi secara baik. Dan thermal protectornya juga sudah disiapkan lagi loh ini untuk spare partnya khusus untuk market Indonesia dan mitra-mitra kita. Okay. Yeah. Thank you very much. Okay. So the next question from our customer and our mitra, where is the best place we have to put this machine? Usually for machinery items, we have to keep in the dry and clean area. It's better with a shady. Okay. Yeah, and especially need to get rid of the resources of spark. I would like to refer to one of after sales case from our service center in the first version of APW 3200. At that time, there's no plus, and we have faced the feedback from the end users. The hose has been damaged by the muffler. So especially for that, with the plus version, iPower have implemented a steel fiber brazed hose. Okay. Yeah. So that's why we specially mentioned to get rid of the resources of the spark. Okay. And especially keep away from the muffler while operating. Okay. Yeah. So for storage as well. Yeah. Keep away from the sparks. Ya, jadi itu harus diperhatikan untuk tempat penyimpanan si mesin ini lebih baik disimpan di area yang kering ya. Juga tadi dijelaskan pada saat operation atau penggunaan itu jangan juga si selanggannya itu mengenai ke area yang knalpot ya. Nanti bisa meledak atau meletus gitu kan si selangnya dan rusak gitu. Nah, penjelasan yang lengkapnya nanti sudah dijelaskan. Okay. Yeah, and one thing we'd like to add on is in case they are going to storage the machine for a little long period. Yeah, so it recommend to drain the fuel inside the tank for safety purpose. Okay. Yeah, either indoors or outdoors, just drain the fuel. Yeah. Dan tambahan lagi kalau kalian ternyata menggunakan mesin ini dan kemudian misalkan menyimpan dalam waktu yang lama tidak dipakai, pastikan bahan bakar yang ada di dalam tangkinya itu dikeluarkan, istilahnya dikosongkan lah, itu untuk keamanan kalian sendiri juga, untuk safety-nya kalian sendiri juga. Jadi lebih baik mau ditaruh di luar atau misalkan mau taruh di dalam nggak masalah, tapi kalau misalkan tidak dipakai dalam jangka yang waktu lama, dibuang atau dikeluarkan dulu atau dikosongkan dulu isi bensin atau bahan bakarnya yang ada di dalam tangkinya. Oke, Grasim, banyak tadi seru kan banyak pembahasan dari Mr. Ernest tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan dan poin-poin yang harus diperhatikan atau tidak. Nah, selanjutnya ini banyak banget pertanyaan. Ada air tidak keluar, the water doesn't come out. Tekanan airnya lemah.